Lihat kalimatnya. Innalladzina kafaru. Kafar, bukan kafirin. Innalladzina kafaru. Sungguh orang-orang yang susah diatur itu selama hidupnya. Walaupun dia mengaku muslim, susah dia. Sehingga amal salahnya banyak, amal solehnya tidak ada. Misal, lihat kalimatnya. Innalladzina kafaru biayatina saufan nuslihim nara. Di akhirat nanti kami akan tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke dalam neraka. Itu siksa yang paling ringan. Pernah bikin teh celup, Bu? Satu kali sekelompok non-muslim datang kepada Rasulullah SAW. Waktunya malam, malam-malam mereka datang kepada Nabi SAW. Tolong pahami betul istilah ini ya. Ketika baca Al-Quran kita sudah paham insya Allah. Pertama, kalau orangnya non-muslim, langsung non-muslim dengan keyakinannya, maka istilahnya disebut oleh Al-Quran dengan kafir. Saya ulang, kafir. Jamaknya tambah un di ujungnya, ya, kafirun atau kafirin. Jelas di sini? Jadi kalau disebut kafir itu pasti orangnya dan non muslim dia, beda kepercayaan. Baik. Tapi kalau perilakunya menyimpang, mirip-mirip orang kafir, misal ada orang Islam tapi nggak mau sholat, ada yang begitu, misal ya, bahkan dengar azan dia marah-marah. Ya, apa ini suaranya kok kencang sekali, bisa nggak dikecilin? Dia tetangga masjid gitu kan, dan muslim juga, agak aneh memang. Nah, ini perbuatan yang menyimpang. Maaf, kalau non muslim tidak sholat memang nggak yakin, tapi kalau orang Islam ada yang tidak sholat, aneh, perbuatannya mirip-mirip orang-orang yang non muslim. Maka berubah kalimatnya dari kata kafir menjadi bentuk kata kerja, kafar. Kafar, jamaknya disebut dengan kafaru. Contoh kafar, Quran surah ke-14 ayat ke-7. Ya. Ada orang diberikan nikmat oleh Allah nggak mau zakat, disebut kafar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kafar di sini bukan kafir keluar dari Islam, tapi tidak menaati aturan dalam Islam, mirip-mirip perilakunya seperti orang kafir yang non muslim. Dosanya cukup besar di sini. Kamu kalau non muslim kaya nggak mau zakat memang nggak beriman, tapi kalau kamu kaya nggak mau zakat, apa bedanya kamu dengan dia? Gitulah kurang lebih. Jamaknya kafaru, Quran surah kedua ayat ke-6, posisi paling kanan sebelah atas. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hati-hati ya. Kalau ada orang yang sudah masuk Islam, dinasihati susah, dengar azan marah-marah, diajak ta'lim kemudian malah ngajak berdebat. Kalau nanti saat meninggal dunia, amal salahnya banyak, amal solehnya sedikit, dia dijanjikan oleh Allah masuk langsung ke dalam neraka. Walaupun nerakanya agak ringan, tapi seringan-ringannya neraka itu ada di Quran surah keempat ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Innalladzina kafaru. Kafar, bukan kafirin. Innalladzina kafaru. Sungguh orang-orang yang susah diatur itu selama hidupnya, walaupun dia mengaku muslim, susah dia, sehingga amal salahnya banyak, amal solehnya tidak ada. Misal, lihat kalimatnya. Innalladzina kafaru biayatina saufan nuslihim nara. Di akhirat nanti kami akan tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke dalam neraka. Itu siksa yang paling ringan. Pernah bikin teh celup, Bu? Halo? Bikin teh celup? Kan teh celup itu masukin begini, angkat begini, kan? Masukin, angkat. Nah, itu nanti ada yang tugas malaikat neraka yang paling ringan, itu narik ubun-ubun orang kafar, dimasukkan ke dalam neraka, itu cuman kerjaannya celup, angkat, celup, angkat. Kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan habis semua tubuh dan kulitnya. Hancur. Kenapa disebutkan kulit? Karena itu indera perasa yang paling peka. Begitu diangkat lagi, sembuh lagi, baddalnahum juludan ghairaha. Jadi celup, hancur, angkat, sembuh lagi. Celup, hancur, angkat, sembuh lagi. Sekali celup kalau sehari aja, sehari di akhirat sama dengan berapa lama? Tahu dari mana? Quran surah 32 ayat ke-5, posisi paling kanan di pertengahan. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Masuk sehari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya kalau Anda masuk satu, jangan Anda lah ya. Kalau ada orang lain masuk 1 detik aja, 1 detik,
itu kurang lebih 48 hari rasanya seperti di dunia. 48 hari. Masuk sedetik aja 48 hari. Nggak percaya silahkan aja nanti. Kalau sudah disampaikan jangan diikuti, itu kafir namanya. Ya. Tapi kalau yang kafir tadi itu spesial. Atau mohon maaf ya, orang yang kafarnya sudah seperti kafir, yang aneh gitu. Ya. Orang Islam dijelek-jelekin, masjid ditinggalkan, tiba-tiba masuk ke tempat agama orang lain menjelek-jelekan orang Islam lagi. Sholatnya berantakan, macam-macamnya tidak ada nilainya, dan menjadi celah bagi agamanya. Itu langsung diikutkan oleh Allah dengan siksa orang kafir seketika. Bukan di neraka paling ringan lagi. Itu nanti langsung masuk neraka tanpa hisab. Betul. Pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Itu ada di Quran surah 18 ayat ke-100 sampai 101. Posisi paling kiri sebelah atas di pertengahan. Ya. Awas, hati-hati. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Kami akan tampilkan neraka jahanam saat di akhirat nanti bagi orang kafir sejelas-jelasnya. Itu belum masuk, masih hisab. Kalau dalam bahasa kita begini, saat sedang menegangkan luar biasa, ya, ada yang menerima kitabnya di kanan, ada di belakang punggungnya. Yang ini berkata, kita nanti bagaimana ya? Kata Allah, kamu jangan banyak mikir ya, tempat kamu di neraka sini nih, nanti langsung ke situ aja. Dan ada yang ikut. Kalau orang kafir masuk ke situ, itu nggak aneh. Yang aneh ayat 101-nya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghitha'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Allahu akbar. Tapi ada orang yang ikut, orang-orang ini yang saat di dunia matanya nggak mau membuka tentang ayat-ayat kami. Ditunjukkan ayat Quran, malah membantah, cari tafsiran yang lainnya. Masya Allah, gitu kan? Diperdengarkan, malah marah-marah, melotot lagi, misal gitu kan? Jangan bayangkan yang aneh-aneh, awas, kita nggak bicara itu. Ya. Jadi susah orang ini dan nggak mau tobat, gitu kan? Kata Allah, kamu nyusul dia aja deh langsung, nyusul aja langsung. Ya. Bahkan langsung disebut namanya munafik, bukan nama muslim lagi. Itu langsung disejajarkan. Bahkan yang paling menarik, ada orang yang dia duluan masuk dibanding orang kafir. Dia duluan itu. Itu di Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Hati-hati. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin nahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Jika Anda mendengar orang-orang bicara mengingkari ayat-ayat saya, kata Allah, atau mengolok-ngolok isinya, tinggalkan mereka. Jangan sertai mereka. Itu sebagai pengingat pada mereka supaya sadar kembali pada ketentuan yang benar. Tapi kalau nggak mau sadar, innakum idzam mithluhum. Kalau kalian ikuti nanti sama-sama seperti mereka juga. Ujungnya nggak sholat juga nantinya. Lihat ujung ayatnya. Orang seperti ini, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Kami akan satukan orang munafik seperti ini dengan orang kafir langsung semuanya di neraka jahannam. Dan yang paling menarik disebutkan munafik dulu sebelum kalimat kafirnya. Dalam bahasa Arab ada at-taqdim wa ta'khir. Yang didahulukan itu menunjukkan bahwa dia yang duluan masuk itu. Seakan-akan Allah ingin katakan, kalau orang kafir masuk ke situ wajar nggak beriman. Kamu sudah muslim munafik, duluan kamu masuk ke situ. Jelas di sini? Baik. Halo? Kenapa jadi tegang begini?